Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja to the point. Saya orangnya ceplos-ceplos dan saya nggak suka basa-basi terlalu banyak ya. Hari ini sesuai dengan janji kita, kesepakatan kita untuk kita bertemu. Untuk hari ini kita membahas pestisida apa yang sifatnya adalah organik atau alami. Yang tentu saja kalau kita gunakan pestisida atau racun itu aman untuk 3 aspek. Aspek pertama, aman untuk lingkungan. Itu yang pertama. Kalau kita pakai pestisida ini, lingkungan kita aman, tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Biota-biota yang beredar di situ, mau mengalir ke laut, mau mengalir ke sungai, biota-biota atau hewan sungai, hewan air tidak mati, tidak terkontaminasi racun. Itu poin pertama. Tanah juga tidak terkontaminasi. Poin kedua adalah kita manusia yang makan. Ya, kita manusia yang makan ini keracunan atau tidak dengan pestisida itu? Itu juga tidak. 2 aspek sudah aman ya, lingkungan aman, manusia makan aman. Yang ketiga, ternak. Karena sisa dari hasil produksi pertanian kita yang tidak dikonsumsi manusia akan dialokasikan kepada pakan ternak. Dan ini juga aman terhadap ternak. Jadi aman pada lingkungan, aman pada manusia, aman pada ternak. Nah, pestisida organik apa Pak kira-kira yang aman untuk 3 aspek ini? Nah, di sini ada satu jenis pestisida organik atau alami. Ini produk NASA. NASA itu PT Bapak Ibu. NASA itu artinya Natural Nusantara. PT Natural Nusantara. Produk NASA, Bapak Ibu sering dengar ya, produk NASA. Di sini Bapak Ibu kemasan ini sudah lecek sekali ya, sudah kusam sekali, sudah usang sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat dari kemasannya ini saja, tulisannya sudah mungkin kabur-kabur. Ya, ini produk yang biasa saya gunakan karena apa? Karena saya ingin menjaga kualitas dari hasil panen saya. Baik itu buah-buahan maupun sayur-sayuran daun ya. Kualitas dalam hal apa? Kualitas dalam tingkat racun atau residu kimia berbahaya yang nanti bisa dikonsumsi oleh manusia, mencemari lingkungan dan pada ternak. Makanya saya sering menggunakan sekali pestisida kimia Bapak Ibu. Karena apa? Karena pestisida kimia itu nggak neko-neko. Dia nggak abal-abal, kasih hama mati. Tetapi dia ada durasinya, ada batasnya. Makanya penggunaannya biasa seminggu sekali atau 20 hari sekali. Nah, karena dia kencang sekali racunnya, jadi ada durasinya. Durasi itu menandakan bahwa pestisida kimia itu sekuat apapun dia ada batas ambangnya. Misalnya 7 hari, kita kasih misalnya Agrimek atau kita kasih misalnya Kurakron. Kita semprot ke tanaman, hama langsung mati seketika. Seketika hama langsung mati ya. Karena dia racun kimia berbahaya, hama itu langsung mati. Tetapi setelah 1 minggu kemudian kita mau menggunakan lagi, mepet waktunya atau terjepit. Terjepit kenapa Pak? Karena 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita mau panen. Agar tidak berbahaya untuk kita yang mengkonsumsi, maupun tidak berbahaya untuk ternak, maupun tidak berbahaya untuk pasar atau konsumen di luar sana yang kita tidak kenal, yang memakan produk kita, tidak keracunan karena memakan sayuran kita atau buah-buahan kita. Saya biasa pakai ini ya. Saya pakai Pestona ini. Pestona ini Bapak Ibu kerjanya memang lambat ya. Saya kasih tahu dari awal. Saya kalau review produk yang biasa saya gunakan Bapak Ibu, saya orangnya terbuka. Saya nggak ada yang tutup-tutupi. Bagus saya bilang bagus, jelek, amsyong, bobrok saya bilang bobrok. Saya orangnya gitu, saya orangnya lurus. Pestona ini kenapa saya kasih padahal saya tahu kerjanya lambat. Pestona ini Bapak Ibu, dia diambil dari ekstrak-ekstrak bahan hayati ya. Daun-daunan, batang-batang tumbuhan, ekstrak-ekstrak tumbuhan secara organik dan alami, tetapi diolah atau diproduksi dengan cara modern. Saya ulangi, bahan-bahan alami atau bahan-bahan natural organik diolah, bahannya organik dan alami, tetapi diolah dengan sistem modern. Oleh perusahaan apa? Oleh PT NASA atau Natural Nusantara. Perusahaan NASA ini tentu saja sudah tidak asing lagi dan sangat familiar di kuping kita ya, para petani. Kenapa demikian? Karena kita suka pakai dia karena dia produk anak bangsa. Dia bukan barang impor Bapak Ibu. Dia bukan barang luar negeri, bukan barang Amerika, bukan barang Jepang, bukan barang Vietnam, bukan barang Cina. Dia ini barang Indonesia. Putra-putra terbaik kita di Jogja itu yang merancang ini. Bahkan bukan home industry skalanya. Ini skala internasional. Ini kalau tidak salah produk ini pertama kali booming-boomingnya itu di tahun 90-an. Saya lupa ya lebih tepatnya. Kurang lebih mungkin sekitar tahun 97 mungkin ya, 96 97. Saya mulai mendengar produk NASA. Kemudian dia mulai diresmikan menjadi suatu perusahaan besar itu di kisaran tahun 2000-an ya, mungkin 2000 awal 2000-an, 2001 2002 mungkin sekitar itu. Dan setahu saya dia ini sudah tembus pasar internasional. Jadi petani-petani di luar negeri sana kalau mau menggunakan bahan organik, salah satu produk andalan mereka adalah NASA ini. Produk tanah air kita Bapak Ibu. Yang buatnya, yang raciknya, yang desainnya semuanya Bapak Ibu anak bangsa. Jadi kalau saya pakai NASA ini saya bangga. Bangsa saya maju, bangsa saya hebat. Dan itu merupakan suatu kebanggaan untuk saya menggunakan produk anak bangsa seperti ini ya. Perusahaan PT-nya ada di Jogja. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, untuk produk-produk pestisida organik ini kan banyak Pak. Bukan hanya NASA, ada yang banyak. Pertanyaan saya satu, apakah mereka itu perusahaan besar? Apakah perusahaan-perusahaan mereka itu sudah tembus pasar internasional? Sudah dipercaya dalam negeri maupun luar negeri? Tentu saja jawabannya tidak. Mereka itu baru. Bukan berarti saya mengucilkan atau menyepelekan mereka. Produk-produk pestisida berbahan organik, produk anak bangsa juga, yang skalanya home industry. Bukan seperti itu juga. Bukan artinya mereka menganaktirikan mereka bahwa mereka produk yang abal-abal. Bukan. Tetapi sangat rentan sekali untuk dibajak. Bapak Ibu terlalu sangat sering produk-produk pestisida seperti ini, pupuk-pupuk organik seperti ini dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tetapi bedanya kalau dia punya perusahaan besar, dia sudah terpercaya di dalam negeri maupun luar negeri, yang memasarkan itu selain online, ada juga agen-agen dari perusahaannya yang turun langsung ke setiap pelosok-pelosok Indonesia untuk memasarkan ini. Jadi toko-toko pertanian mendapatkan produk NASA itu dari agen NASA, seperti itu ya, dari agen perusahaan.
Itu makanya saya tidak merekomendasikan selain PT NASA ini. Kalau misalnya ada PT lain atau perusahaan besar lain, anak bangsa, yang juga memproduksi produk-produk seperti ini, pestisida organik atau alami, kita rekomendasikan juga. Kenapa demikian? Karena yang pertama ini produk anak bangsa, ya kita membeli sendiri produk kita, itu bagus, positif. Dan yang kedua, dia harus bagus perusahaannya, harus modern, dia harus yang bonafide. Jangan ece-ece seperti itu ya. Jangan yang abal-abal, jangan yang dibuat di dapur atau di ruang tamu, jangan seperti itu. Buatlah di perusahaan, belilah alat-alat canggih, diawasi atau dengan mekanisme pembuatan yang sesuai dengan SOP dan SNI. Itu yang akan kita pasarkan atau itu yang akan kita publikasikan pada media. Karena apa? Karena kita, Bapak Ibu semua, harus kembali ke produk kita. Cintai produk dalam negeri. Itu membantu perekonomian kita, ya. Oke, kembali ke produk ini. Produk ini, itu tadi saya kasih tahu bagus-bagusnya ya. Sekarang saya kasih tahu jelek-jeleknya untuk Bapak Ibu semua. Produk ini kalau saya pakai, saya tidak berharap besar pada dia. Berharap besar seperti apa? Artinya kalau ada kutu trips, tungau, apits, ulat gerayak, walang sangit, apalagi hama tanah, jangkrik, ya, ulat tanah. Kalau dia yang kita kasih Bapak Ibu, dia tidak bisa membunuh mereka secara instan. Pestona ini, itu saya kasih tahu jelek-jeleknya. Kalau Bapak Ibu pakai Pestona ini, Bapak Ibu semprot ke cabai, semprot ke sayuran, berharap nanti hamanya mati, tidak akan mati. Sekejap maksud saya. Dia akan mati jangka panjang. Karena apa? Karena memang didesain seperti itu. Dia ini organik dan alami, serangnya di apa? Serangnya itu di nafsu makan. Jadi hama yang terkena cairan ini, Bapak Ibu, pestisida organik ini, nafsu makannya hilang, akhirnya dia kelaparan dan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hama-hama yang memiliki lapisan lilin pada punggungnya, yang susah sekali tembusi oleh pestisida, ini mengganggu lapisan itu, selnya. Jadi dia tidak bisa ganti kulit, regenerasi sel nggak bisa. Dia akan tetap seperti itu terus dan akan mati juga akhirnya, rentan dan lemah. Serangga itu butuh ganti kulit untuk memperkokoh tameng tubuhnya. Jadi lingkungannya semakin susah, dia semakin mempertebal. Tetapi kalau diganggu, dia tidak bisa melakukan regenerasi sel, mengganti kulit yang baru atau tameng yang baru, sehingga dia akan mudah sekali mati. Ya. Yang ketiga, dia juga mengganggu, menghambat perkawinan seksual, seperti itu. Minat antara jantan dan betina dihilangkan, selera nafsunya dihilangkan, jahatnya ini. Ya. Kemudian untuk telurnya, yang sudah kita semprotkan yang sudah terlanjur bertelur, telurnya itu tidak menetas. Hebat ya, memang jangka panjang tetapi sebenarnya luar biasa. Hanya saja kalau kita harapkan instan nggak bisa ya. Dia ini perlahan-lahan membunuh ya. Kemudian apalagi? Kemudian untuk serangga-serangga pengganggu bagian jantannya itu dibuat mandul dari cairan ini. Dia akan bikin jantan semuanya mandul. Otomatis reproduksi tidak ada lagi, perkembangbiakan tidak ada lagi. Dia juga akan merusaki telur-telur itu, membuat busuk rusak telur-telur itu, telur hama, dan juga membuat si jantan mandul. Itu efeknya atau luar biasanya. Tetapi itu kan reaksi jangka panjang. Nah, pertanyaannya atau request kenapa kita buat video diskusi hari ini? Karena teman-teman kita ini bertanya, bagaimana caranya Pak, pestisida apa yang kita gunakan untuk sayur-sayuran, daun maupun buah ya, yang nanti mau kita konsumsi tetapi bisa kita gunakan pestisida yang aman dan ramah untuk kita konsumsi. Maka Pestona inilah jawabannya. Jadi secara akal sehat, kalau misalnya saya pribadi ya, saya utarakan yang saya lakukan secara pribadi. Kalau Bapak Ibu mau terapkan apa yang saya buat, boleh-boleh saja. Kalau saya pribadi, untuk perawatan hama ya, pestisida yang saya gunakan, baik itu fungisida maupun insektisida, yang saya gunakan itu kimia. Ya, yang tentu saja bahan aktifnya itu membunuh dengan sekejap. Mau dia racun kontak atau lambung, mau itu dia sistemik sifatnya. Saya kasih pestisida kimia itu yang racunnya luar biasa. Sekali kena mati seketika. Saya pakai yang itu karena saya orangnya nggak mau bertele-tele. Saya orangnya mau instan, saya orangnya mau cepat. Semprot langsung mati. Saya mau lihat ketika saya semprot, saya masih ada di lahan, hamanya mati di depan mata saya. Saya maunya begitu. Kalau saya pakai pestisida. Tetapi Bapak Ibu, kalau sudah memasuki usia pemanenan, jangka waktu pemanenan sudah datang, saya akan menggunakan pestisida Pestona ini. Artinya apa? Artinya pestisida kimia yang tadinya racunnya sangat berbahaya, saya hentikan. Untuk apa? Karena ini sudah masuk pada konsumsi. Seperti itu ya. Pestisida yang biasa saya gunakan itu durasi 1 minggu sampai 2 minggu. Setelah itu pestisida sehebat apapun yang saya pakai, mulai melambat. Sudah mulai pudar. Reaksinya mulai tidak kelihatan lagi. Buktinya hama-hama mulai datang di 2 minggu kemudian untuk memakan tanaman saya lagi. Itu menandakan bahwa sekuat apapun pestisida racunnya itu kuat sekuat apapun, 2 minggu durasi atau 1 minggu durasi efeknya hilang. Ya. Jadi sebenarnya kalau pestisida kimia yang berbahaya itu juga, kalau kita gunakan misalnya durasinya kita bisa lihat efeknya itu dari durasi. Di kemasan ditulis durasi penggunaan seminggu sekali. Berarti Bapak Ibu 8 hari sudah nggak ada reaksi. Di waktu 8 hari atau 9 hari kemudian taruhlah 2 minggu ya, 14 hari. Residunya udah nggak ada. Dari mana Bapak tahu kalau residunya udah nggak ada? Jangankan 14 hari Bapak Ibu, 10 hari aja udah nggak ada lagi residunya. Bapak Ibu mau bukti? Saya buktikan untuk Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu semprot pestisida apa saja, kimia yang berbahaya. 1 minggu kemudian di situ ditulis bahwa penggunaan 1 minggu sekali. Ketika Bapak Ibu menyemprot hari Senin, masuk hari Senin lagi, Selasa, ulatnya sudah ada lagi. Kutunya sudah ada lagi, hamanya sudah ada lagi. Menandakan apa? Menandakan racunnya udah nggak ada. Makanya hamanya datang. Iya kan? Kalau racunnya masih ada di situ, residunya, hamanya mati. Nah, hamanya datang lagi, itu tandanya residunya sudah hilang. Artinya dia harus disemprotkan lagi residu kimia, racun.
Itu kalau misalnya kita berbicara kimia. Kimia saja ada batasnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau, sesuai dengan pertanyaan dan request Bapak Ibu, kalau kita yang bertanam untuk hobis-hobis rumahan, tanam-tanaman di bedengan rumah, ataupun skala-skala luas untuk menjaga tingkat keamanan konsumsi dari konsumen yang membeli, agar kita tidak berisiko pidana, atau tidak dipanggil polisi karena produk pertanian kita dimakan oleh orang dan orang keracunan dan mati karena pestisida yang kita gunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan Pestona. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama mereview, kira-kira data-data apa saja yang Bapak Ibu perlukan dalam kemasan Pestona ini. Langsung saja kita review. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini kemasan Pestona sudah lecek, sudah usang, dan mungkin tulisannya sudah pada tersobek karena sudah saya lama menggunakannya. Untuk Pestona ini 500 cc, ini organik atau alami, PT NASA ya, Natural Nusantara, Yogyakarta, Indonesia, produk anak bangsa. Ini kemasannya, karya anak bangsa untuk Nusantara. Nah, ini kita kalau beli ini kita cinta produk dalam negeri ya. Kemudian untuk sasaran ya, kita lihat untuk sasarannya, untuk tanaman, untuk cabai, tomat, ya, buncis, kacang panjang, semangka, kentang, bawang merah, tanaman daun, kubis, padi, apel, mangga, tanaman berbuah, kedelai dan lain sebagainya, hortikultura ya. Sedangkan untuk hamanya, untuk trips, SP, aphids ya, kemudian ada kutu daun, tungau, ulat, gerayak ya. Ada urat di situ, hama tanah, banyak ya. Ada apa lagi? Lalat buah. Ini ada penghisap polong, kutu daun, banyak sekali di sini. Untuk kandungannya di sini ada asadikraktin, kemudian ada alkaloid, risin, kemudian nikotin. Nah, ini bagus ini nikotinnya nih. Sitrat, kemudian polifenol ya seperti biasa, eugenol, anonain dan lain sebagainya. Kemudian dia juga punya kandungan asiri ya, eukaliptus dan lain sebagainya. Untuk ekstrak-ekstrak ini, unsur-unsur ini diambil dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ini adalah ekstrak atau saripati tumbuhan enzim yang tidak disukai oleh serangga. Jadi ini yang saya baca tadi kepada Bapak Ibu semua ini merupakan enzim pelindung diri, perisai diri dari tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan tertentu menghasilkan enzim ini untuk memprotek dirinya dari serangga. Jadi ketika serangga memakan daun atau batang tumbuhan tersebut yang mengandung ini, atau dia akan memproduksi ini dan termakan oleh serangga, serangga itu akan menghadapi efek-efek seperti yang saya bilang tadi, mandul dan lain sebagainya, hilang nafsu makan dan lain sebagainya. Untuk membunuh secara instan tidak, tetapi mengganggu sistem metabolisme tubuh, regenerasi sel itu pasti ya. Untuk dosisnya 5 cc per 10, tapi saya pakai 1 tutup botol biasanya ya. Nah, biasanya saya gunakan 1 tutup botol nih, kurang lebih 10 mili. Nah, ini sudah mau habis. Saya biasa pakai 1 tutup botol. Ini kalau biasanya Bapak Ibu beli, kalau baru ada tutupan di bagian dalamnya, ini sudah hilang ini. Ya, tutupan bagian dalamnya, perekat ya. Ini tutupannya ada 2 untuk kemasan pestisida biasanya seperti itu. Kemudian untuk dosisnya kita bisa pakai 5 cc sampai artinya 5 mili sampai 10 mili per 1 liter air. Tapi kalau saya pakai 10 mili durasi 1 minggu sekali. Itu kalau saya ya. Sampai panen selesai. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mau pakai dari awal juga bisa, tetapi tidak saya sarankan karena ini untuk pembunuhnya agak lambat dia ya. Kalau mau dipakai di akhir-akhir panen saja. Kemudian di sini ada apa? Ya, merupakan terobosan baru ini bla 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 yang tadi saya sudah jelaskan semua kurang lebih seperti itu. Jadi formulasi ini dibuat lambat membunuh tetapi pasti membunuh ya, walaupun lambat. Yang kita kejar alaminya dan organiknya dan ramahnya dan amannya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau beli online, nanti saya taruh di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Kalau misalnya kesulitan mendapatkan Pestona ini ya. Karena Pestona ini kenapa saya bilang saya pakai ini? Karena ini Bapak Ibu, dia PT masalahnya ya, ini. Perusahaan besar ini, go internasional. Kalau home industry itu saya nggak percaya produknya, tetapi itu gampang dipalsukan dan gampang dibajak. Jadi saya nggak rekomendasikan banget. Tapi kalau ini kan yang didistribusikan, ini kan saya beli di toko pertanian tempat saya ya. Kalau habis saya beli online. Tetapi kalau ada saya beli di situ. Yang mendistribusikan ini ke toko pertanian saya itu agen resmi Bapak Ibu dari PT NASA ini sendiri. Ya, pegawai-pegawainya, sales-salesnya. Jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Ya. Nah, nanti saya taruh di kolom deskripsi untuk Bapak Ibu yang mau membeli dan mencobanya. Untuk Bapak Ibu semua yang kemarin bertanya, kami tanam sayuran untuk mau dikonsumsi, kami takut karena sudah disemprot pestisida kimia, kami takut berbahaya residunya. Untuk dikonsumsi di akhir-akhir waktu panen Bapak Ibu bisa pakai Pestona ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.